HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari belajar Pancawara, 5 arah 2 sebelah. Ayo belajar Pancawara, 5 wewara deraina. Manis paling pon wage kriwo, manis paling pon wage kriwo, manis paling pon wage. Pemirsa Napi Orti, mogi-mogi satu becek dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Ami Laksani mengawali perjumpaan kita kali ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Ayo belajar Pancawara, 5 wewara deraina. Manis paling pon wage kriwo, manis paling pon wage kriwo, manis paling pon wage kriwo. Itulah Pancawara namanya. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai anak-anak Hinduni, kita kembali bermain games tebak kata untuk menguji kecepatan menjawab tentang ikon dan pengetahuan Hindu. Sudah ada 2 peserta, Widi, Nia. Baik, mari kita mulai. Agar lebih sportif, silakan berjabat tangan. Kalian akan menebak istilah kata yang ditempel di udang kalian dengan bantuan lawan Anda. Sudah siap? Siap. Oke, silakan. Kata kunci pura. Silakan. Widi, mulai. Pura ada di Indonesia? Ya. Bali? Ya, ya. Pura di Denpasar? Tidak. Di Karangasem? Ya, ya. Pura terbesar? Ya. Besakih? Ya. Widi sudah berhasil menjawab pura Besakih. Games berikutnya, Nia, silahkan. Oke Nia, 30 detik dari sekarang kata kunci tatwa. Silahkan. Pancasila? Tidak. Mau apa ya? Lagi. Ayo. Moksa. Enggak, salah. Apa ya? Ayo. Ayo. Cepat lawan. Salah. Ayo, dikit lagi waktunya. Bisa jadi. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali Nia gagal menjawab. Jawabannya adalah Karmapala. Iya. Demikian tadi teman-teman Hinduni, games tebak kata babak pertama dimenangkan oleh Widi. Selamat Widi. Berikutnya kita akan lanjut di babak kedua dengan 2 peserta, Novi dan Ayu. Teman-teman Hinduni, kita kembali ke babak 2 games tebak kata. Ada 2 peserta, Novi dan Ayu. Sudah siap? Siap. Silakan mulai. Oke, Novi, silakan. Games kedua dengan kata kunci susila. Silakan Novi. Susila apa ya? Ayo. Kebenaran? Ya. Ayo. Salam senyum sapa? Ya.
Sudah siap Ayu? Siap. Kata kunci pura. 30 detik dari sekarang, silakan. Bali. Iya. Aduh, apa lagi ya? Kekayaan. Iya. Ayo. Aduh, cepet. Ayo, di Jakarta. Iya. Aduh, waktunya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Salah sekali. Babak kedua dimenangkan oleh Novi. Demikian tadi teman-teman Hindumi babak 1 dan 2 games tebak kata istilah Hindu. Seperti apa babak final pemenang 1 dan 2? Nantikan pada episode games tebak kata berikutnya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya, salam damai, Channel 3. Dunia ini rumah kita bersama. Alam ini tempat kita bersama. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hots High TV on the Spot. Saat ini tim Wartam diterima di ruang tamu Wali Kota Denpasar, ngiring Bapak Wali Kota Gusti Ngurah Jayanegara, didampingi Bapak Kabag Humas, Bapak Dewa Gederai. Nah, sehubungan HUT Kota Denpasar ke-235 tahun dengan tema Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Seperti apa para tiga mempunyai album Kidung Hinduni berjuluk Wasudewa Kutumbakam? Mari kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mosaik budaya. Kita semua bersaudara, kita semua keluarga. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. Indahnya hidup bersama, damainya keberagaman, harmonislah hidup bersama, satyam siwam sundara. Indahnya hidup bersama, damainya keberagaman, harmonislah hidup bersama, satyam siwam sundara. Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara, kita semua keluarga. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. One world, one family, we are living together. Dunia ini rumah kita bersama. Alam ini tempat kita bersama. Alam ini rumah kita bersama. Toji ngapi orti? Saudara Uci Becik-becik saya. Enak Rahayu di Tadi kita sempat mendengar terminologi Wasudewa Kutumbakam. Nah, bagaimana Kota Denpasar mengapresiasi dari terminologi Wasudewa Kutumbakam ini, Toji? Yang pertama, mungkin kita masuk lumun titiang bersama jajaran pemerintah Kota Denpasar mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Penjelang Wartam yang sudah selama ini mensupport
visi kita ya, seperti sampaikan tadi itu menjadikan kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju ini sangat sejalan dengan komitmen yang kita sangat gandung dan sangat jalan. Mudah-mudahan harmonisasi ini kita bisa tetap bangun, kita bisa kerjasama untuk mendukung pembangunan Denpasar. Nah, khusus untuk pertanyaan tadi juga memang kita menyadari tantangan yang kita hadapi ke depan terus semakin ekstrem lah kita bilang. Jadi ketika apalagi dengan tuntutan teknologi seperti ini. Dan di Denpasar lagi kita melihat Denpasar ini kotanya sangat heterogen. Kemudian kita berbagai suku, agama itu ada di kota Denpasar. Nah itulah kenapa visi kita itu digerakkan oleh Wedak Wakya Wasudewam Kutumbakam. Intinya itu adalah menyambung raya kita semua bersaudara, karena kami sangat sadar bahwa di dalam membangun kota yang sangat heterogen ini kita tidak bisa sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak untuk membangun kota ini. Dan juga adanya rasa pembangunan itu dimulai dengan rasa kita saling memiliki. Dengan adanya rasa saling memiliki, saling mendukung, budaya gotong royong jalan, kita rasa sesuatu yang kurang itu tidak akan diisi oleh yang lebih. Itu akan ada keseimbangan harapan kita dari organisasi itu sih. Terima kasih Bu Haji. Nah pemirsa juga ingin dengar nih bagaimana statement Bapak Wali Kota terkait dengan salah satu hal yang ditekankan dalam lirik lagu Wasudewam Kutumbakam, One Word One Pandu. Nah bagaimana statement Bu Haji? Memang itu sesuatu itu harus memulai dari keluarga kita, karena cerminan keluarga itu sebenarnya akan mencerminkan semua yang ada di alam semesta kita. Apalagi kita bisa mengaplikasikan alam semesta yang global seperti itu. Tapi kalau bisa sesuatu mulai dari keluarga, dari kelompok kerja, dari organisasi, dan semua pemerintahan itu kan sebenarnya ini sesuatu yang sangat mulia sekali. Yang rasa ini sesuatu yang sangat mulia. Makanya itu orang selalu akan kembali, mudah-mudahan juga kita mohon dukungan ini teman-teman semuanya, bahwa kita tidak ada niat, bukan tulisan Wasudewam Kutumbakam yang jadi Wasudewam Kutumbakam. Semangat yang ada di Wasudewam Kutumbakam ini kita perlu gelorakan bersama, sehingga paras-paras Sarpanayo yang terjadi yang kita harapkan itu bisa kembali di khususnya di Kota Denpasar. Itu sih sebenarnya. Jadi ini tugas kita bersama Oke, ya, tugas untuk kita menggelorakan bersama. pesan-pesan dari Wasudewam Kutumbakam. Nah terakhir Bu Haji, sudah 8 tahun nih kerja sama majalah Wartam Jendela Hindu Dharma dengan pemerintah Kota Denpasar. Nah apakah Bapak Wali Kota memiliki saran utamanya untuk Wartam makin baik lagi ke depannya kalau kita kaitkan juga dengan HUT Kota Denpasar yang ke-235 lagi? Seperti tadi kita sudah di awal dan menyampaikan dukungan Wartam terhadap kinerja jalannya pemerintahan Kota Denpasar itu kami sangat rasakan, apalagi kita sangat sejalan, visi kita sangat nyambung. Memang sekarang ini kan tuntutannya ada di teknologi. Semua digitalisasi itu bisa, artinya itu menjauhkan yang dekat, itu sepertinya ini menjadi tantangan kita bersama, dan terutama itu yang minta juga di teman-teman juga di dalam Wartam itu bagaimana mampu masuk juga di dunia pendidikan lebih spesifik melalui digitalisasinya, sehingga ini juga menjadi wahana edukasi bagi anak-anak didik kita, karena sebenarnya muara semuanya itu kan dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah bisa mendidik yang baik, saya rasa outputnya juga untuk semuanya itu kalau kita bisa Sekali lagi selamat hari ulang tahun Kota Denpasar.
Seperti jamu yang menyehatkan, begitulah pahitnya ketika kita sedang mempelajari sesuatu. Tapi jangan kecewa, karena manisnya akan terasa setelah menguasai ilmu pengetahuan untuk kehidupan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HTV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi tetap becek dalam karunia yang widi. Kita berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama saya Mia Gandewa, ditemani kolumnis warta Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengodarkan tentang topik bahasan kita Ahamkara. Bagian dari Tri Antahkarana, Budi, Mana, dan Ahamkara. Nah, bagaimana konsep Ahamkara ini diuraikan oleh kolumnis warta Bapak Gusti Ketut Widana? Langsung saja kita tanya-tanya nih Pak. Napi Orti, Pak Widana? Semua cek astungkara. Selalu sehat ya Selalu Pak ya? sehat. Nah, untuk selalu mengedarkan Dharma bersama pemirsa HTV Channel 3 dimanapun berada. Nah, singkat saja Pak, Ahamkara ini seperti apa? Semua kata ahamkara secara sederhana diartikan sebagai ego, keakuan. Sejatinya tentang ahamkara ini sudah disuratkan dalam Bhagavad Gita 7.4. Di sana dinyatakan bahwa Pertiwi, apa, tejo, bayu, akasa, budi, pikiran, dan ego, ahamkara itu sejatinya adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Ya, nah kalau kita kaitkan dengan antakarana itu ada unsur 4 sebenarnya, ya, budi, cita, manas, ahamkara itu sendiri. Ahamkara dalam konteks ini diartikan sebagai bagian di mana manusia sebagai makhluk individu secara personal itu memiliki rasa ego. Ya, rasa ego ini menjadi bagian untuk menjadi pendorong dirinya dalam melakukan sesuatu. Itu konsep dasar ahamkara. Nah, ahamkara ini masuk dalam golongan apa Pak? Dan penting nggak sifat ahamkara ini ada dalam diri kita? Nah, ketika kita mengaitkan ahamkara itu pada bagian susila, salah satu tri kerangka agama itu, maka dia masuk dalam konteks triguna. Terkait dengan triguna itu, ahamkara masuk dalam golongan rajasika. Jadi sifat-sifat yang cenderung didominasi oleh rasa ego, keakuan, egoisme, mau menang sendiri, tidak mengakui yang bukan aku, hanya aku adalah aku yang mesti diakomodasi apa yang menjadi hasrat kehendaknya. Dan ini nanti nampak pada hasrat ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dalam konteks kama. Ketika kama didorong oleh ego, maka lahirlah kamomuan. Jadi maunya menang sendiri, dapat sendiri, menguasai sendiri, semua serba sendiri. Yang lain tidak menjadi bagian yang dipikirkannya. Ya, terima kasih Pak Widana. Tadi Bapak sempat menyebut bahwa ada 4 ya dalam tubuh atau diri kita, diri manusia, budi, cita, mana, dan ahamkara. Tentu keempat ini ada dalam diri kita. Lalu bagaimana mengimbangi itu dan kita harus cenderung kemana? Dan penting nggak ahamkara ini ada dalam diri kita? Ya, ahamkara itu penting karena manusia adalah makhluk individual. Pasti punya ego, punya keinginan untuk serba semuanya untuk dirinya. Nah, karena ada 3 unsur lainnya, budi, cita, mana, maka ahamkara ini harus masuk dalam golongan yang didorong oleh 3 hal ini. Artinya ego itu boleh, tapi tetap berdasarkan budi, sehingga tidak melahirkan kememuan. Harus dicerna, dipikirkan, dijernihkan oleh cita juga dhamma mana. Sehingga ahamkara yang lahir, apalagi dikaitkan dengan konteks religi,
Ahamkara ini bisa nanti kalau didorong oleh budi, cita, mana, dia akan mengarah kepada omkara. Dari ahamkara bisa menjadi ke tingkat omkara. Jadi suatu ikhtiar untuk mencapai Tuhan itu sendiri. Jadi ego itu pemicu, pemacu, tapi tidak boleh terlalu bernafsu, ya, karena akan mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan arahkanlah ahamkara itu menuju omkara. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Dan terakhir, contoh-contoh dari sikap ahamkara di era saat ini, Pak. Seandainya misalnya ahamkara ini sifat nafsu, dorongan yang keegoan begitu, Pak ya. Yeah. Tapi kalau dirubah menjadi konstruktif yang baik, dia lebih ke percaya diri, berani tampil sesuatu yang ekspresif begitu, Pak. Bagaimana Bapak menggambarkan contoh-contohnya? Nah, contoh ego itu banyak sekali, terutama ego yang berlebihan yang Bapak sebut tadi, karena ego mendorong kama itu jadi kamomuan. Karena itu bagaimana dorongan ahamkara ini seperti disebut tadi mengarah ke omkara, sehingga ego-ego yang terekspresi dalam bentuk perilaku mau menang sendiri, cenderung ingin mengalahkan yang lain dengan segala bentuknya, mau punya sendiri, ya, yang lain tidak perlu kita pikirkan atau berikan, itu berbahaya nanti dalam status manusia sebagai makhluk sosial. Individual boleh, tetapi tetap dalam konteks sosial, sehingga ada namanya tenggang rasa terhadap kepentingan yang lain selain diri kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Sepertinya waktu 5 menit ini kurang kalau kita menguraikan tentang ahamkara ya. Tapi lebih lengkapnya pemirsa bisa ikuti program Cemeti Cerah 5 Menit kita berikutnya. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ada gajah di bawah belimbing, ayo belajar sambil menggending, menangkap makna di balik nada, mencari hakiki songka sang weda suci. Bunga merah dipakai petanding, ayo belajar sambil menggending, mengungkap rasa di balik nada, mencari hakiki ide sang Hyang Widi. Pemirsa, demikian tadi telah kita dengar penggalan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang mewarnai hari-hari kita bersama. Semoga dapat menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Dan jangan lupa sukseskan kampanye gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0009801500076695. Saya Dia Padusia mewakili seluruh kru TV 3 mengulangi diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam terus berikutnya. Salam damai Channel 3. Mencari hakiki ide sang Hyang Widi. Ada gajah di bawah belimbing, ayo belajar sambil menggending, menangkap makna di balik nada, mencari hakiki songka sang weda suci.
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.